Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik sekalian, pertemuan kita kali ini kita membahas dinamika rotasi, tapi ini untuk persiapan ulangan ya. Persiapan berarti ini materinya sifatnya review ya. Jadi sifatnya review, jadi sebenarnya kita sudah belajar sebelumnya. Nah, jadi teorinya nanti sambil jalan saja ya. Jadi kita langsung baca soal. Batang homogen sepanjang AB, sepanjang 4 meter, berarti ABC ini ada batang homogen, dikenai gaya seperti pada gambar. F1 40, F2 40, tapi ini ada sudut 37 derajat. Jika panjang AB sama dengan BC, berarti AB-nya sama dengan BC, berapakah momen gaya di B? Berarti kita ingin cari sigma torsi di B berapa gitu ya. Nah, berarti porosnya si B. Nah, jadi B sebagai poros. Kemudian F1 berarti R1-nya AB ya. R1-nya itu jarak dari poros ke gaya. R2-nya jarak dari poros ke gayanya berarti juga dari B ke C. Nah, kalau panjangnya 4, karena AB sama dengan BC, berarti ini 2 meter. Yang di sini juga 2 meter sama ya. Nah, oke, ingat yang namanya torsi itu apa? Gaya dikali dengan gaya, F kali R, F kali D. Ini yang disebut dengan konsep torsi kemarin ya, materi sebelumnya. Nah, F kali R, F kali D. Tapi dia harus tegak lurus. F sama D-nya harus tegak lurus. Gaya dikali dengan gaya. Nah, bagaimana cara membuat ini jadi tegak lurus? F2-nya, sedangkan F1-nya kan sudah tegak lurus dengan R-nya kan. Nah, maka tentu ini kita proyeksikan ke sumbu X, kemudian ke sumbu Y, ya, jadi kita proyeksikan atau kita jabarkan. Nah, berarti ini F2, maka di sini F2 sin atau cos. Nah, yang di sini F2 sin atau cos. Nah, ingat ini sudutnya 37. Berarti ini samping sudut. Yang di sini miring. Nah, berarti kalau di samping cos F2 cos 37, karena cos itu cosami, samping per miring. Kalau sin demi, depan per miring. Nah, berarti yang ini FY-nya F2 sin 37. Nah, yang tegak lurus dengan R2 yang mana? F2 cos atau F2 sin? F2 sin. Nah, jadi kita udah dapat tegak lurusnya. Nah, sekarang tinggal kita mutarnya lagi. Nah, bayangkan di sini B-nya dipaku, lalu kita tarik titik A ini ke bawah, nah gini. Nah, kira-kira ini gimana? Searah jarum jam atau berwarna? Jadi bayangkan A ke bawah, maka dia berputar seperti ini ya. Nah, kalau berputar seperti ini, berarti berlawanan arah jarum jam, torsinya negatif. Nah, sedangkan F2 kita putarnya gini, berarti dia putarnya positif. Nah, apa arti sigma tau? Itu berarti kita jumlahkan tau 1 dan tau 2. Kalau ini kita anggap tau 1, nah maka sigma tau-nya, sigma tau di B, min tau 1 plus tau 2, atau tau 2 kurang tau 1 juga boleh. Berarti rumusnya apa? F1 R1 tapi min ya. Min F1 R1, nah tambah F2, tapi F2-nya F2 yang mana? F2 sin 37. Nah, dikali dengan R2, tinggal dimasukkan nilai itu. Min 40 kali R1-nya 2, tambah R2-nya 40 juga. Nah, sin 37 0, berapa? 0,6 atau 0,8? Kalau nggak dikasih tahu seperti ini, oke, jadi ingat sin 30. Sin 30 itu kan setengah ya, setengah itu 0,5. Berarti kalau dia sin 37, dekat-dekat dari 0,5, biasanya dia 0,8 atau 0,6. Nah, itu biasanya 0,6, karena lebih dekat dari 0,5. Kali 0,6, kali jaraknya berapa? 2 ya. Jadi berarti min 2 kali 4, 80, tambah 4 kali 6, 24, 24 kali 2,
48. Berarti min 32 Newton meter. Nah, apa arti min? Berarti dia berlawanan arah jarum hujan. Harus arah positif ya. Jadi 32 berlawanan arah jarum hujan, maka jawabannya D. Oke, itu dia. Kalau pembahasan soal pertama masih gampang lah ya. Nah, coba ke nomor 2. Nomor 2 tentang momen inersia. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada berapa benda? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, jika diputar pada poros X, porosnya X, berarti sumbu X sebagai poros. Berarti ini kita mutarnya di sini. Mutar di sini. Nah, berapakah I-nya? Ingat rumus I. I itu adalah massa dikali R kuadrat. Kalau dia sebagai titik. Nah, R-nya itu apa? R jarak M ke poros. Poros atau sumbu putarnya. Nah, kalau yang ini M2M ini, atau M1, dia kan udah pada poros. Berarti ini R-nya 0. Kalau dikuadratkan tetap 0, maka ini 0, yang ini M-nya juga 0, yang 2M juga 0. Berarti yang menyumbang momen inersia yaitu yang di atas dan yang di bawah. Nah, ini jaraknya 2A ke sini, ini jaraknya A, ya kan? Oke, kalau gitu sigma I berarti ada 2I ya. Nah, berarti I, kalau ini benda 5 ya I5. Kalau ini benda 2 tadi ya I2. Beda berarti MR kuadrat. Nah, ini rumusnya MR kuadrat. Cara ngapalnya gimana? IMAR 2 atau IMR2. Oke. I5, nah I5 kan M. M kali 2A. 2A-nya dikuadratkan. Tambah 3M kali R. R-nya A ya. Nah, A-nya dikuadratkan. Berarti sama dengan M kali 2A kuadrat, 4A kuadrat, tambah 3M A kuadrat. Berarti ini 4 ya. 4 tambah 3, jadi 7MA kuadrat. Nah, jadi jawabannya 7MA kuadrat, berarti jawabannya P. Oke, jadi kalau yang namanya momen inersia, I, simbolnya I ya, karena dia huruf I pertama ya. IMAR saja ingat IMAR. Oke, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada M1. Lalu sini ada sumbunya, ini berarti namanya porosnya ya. Tempat berputar. Lalu ada M2 dihubungkan pada tali. Besar M1 dan M2 berturut-turut 6 kg dan 10 kg. 6 kg dan 10 kg. Jika sistem berada dalam keadaan setimbang, sistem akan berada dalam keadaan setimbang jika dilakukan titik-titik. Apakah M1-nya diganti, atau M2-nya diganti, atau kita kurangi M2-nya jadi 3 kg. Nah, kemudian yang mengganti titik tentu 0,2 mendekati titik A, berarti ke kiri. Kemudian menggeser titik tentu 0,36 mendekati B, berarti porosnya kita geser kanan. Oke, kalau gitu coba kita gambarkan gaya-gaya bekerja. Kalau ini punya massa, setiap benda punya massa, maka pasti benda punya W ya. Berarti ini ada W, tanggal W1. Kalau ada benda 2, berarti ada W2. Maka di sini ada tegangan tali, ada T. Kalau T itu selalu menarik, namanya T tarik. Tergantung yang ditinjau. Kalau yang ditinjau M2, maka menjauhi T2. Nah, kalau kita tinjau katrol, maka menjauhi katrol, maka T-nya ke bawah. Nah, oke. Kemudian, kalau kita tinjau B, maka T ke atas. Nah, tentu T dan W ini sama nilainya, kan? Karena bakalan dia satu tali. Jadi T sama dengan W. Artinya apa? W ini bisa digantikan dari T saja. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan putarnya lagi. Kalau porosnya di sini, bayangkan W1 akan memutar batang ini gimana? Kan ditarik ke bawah. Nah, maka
batang ini akan berputar seperti ini ya. Nah, putarnya seperti ini berlawanan arah jarum jam seperti ini berarti. Oke, kemudian yang ini berarti tarik ke atas juga negatif. Nah, jadi sama-sama negatif, berarti dia tidak seimbang karena sigma tau itu tau 1 tau 2, berarti ingat rumus sigma tau di porosnya. Kalau ini tau 1, yang di A berarti min tau 1, lalu yang di atas min tau 2. Nah, mungkin nggak 0, tidak mungkin 0, berarti dia nggak setimpal. Nah, sekarang coba kita lihat yang satu persatu ya. Mengganti M1 jadi 2 kilo. Berapapun M1-nya, tetap dia negatif. Berarti ini enggak. Mengganti M2 jadi 20 kilo, berapapun M2-nya, tetap dia ke atas. Enggak juga. Nah, mengurangi menjadi 3. Tetap dia ke atas. Mengganti ditempuh 0,2 mendekati A. Mendekati A berarti 0,2 ke kiri. Porosnya masih di sini, tetap negatif, tidak negatif. Lalu mengganti ditempuh 0,36 mendekati B berarti ke kanan, tetap negatif. Maka salah soal ya. Jadi tidak akan bisa menyebutkan sigma tau sama dengan 0. Lalu apa yang dilakukan? Sebenarnya ini mungkin soalnya M2-nya taruh di sini aja. Jadi M2-nya di sini. M2. Nah, katrolnya nggak ada. Nah, maka ini ada W2 ke bawah. Sehingga nanti porosnya di sini tadi bisa mutar seperti ini, maka mutarnya akan berputar seperti ini ya. Nah, berarti menjadi positif, baru bisa arah jarum jam. Jadi seandainya katrolnya nggak ada, maka soalnya jadi supaya setimbang, berarti ingat syarat seimbang, yaitu sigma torsi sama dengan 0, sigma F-nya sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita pakai sigma torsi aja. Jadi ini kita hilangin ya, katrolnya hilangin, lalu bendanya ditaruh di sini aja, atau palinya ditaruh di B. Nah, kalau soalnya seperti itu berarti, nah supaya sigma taunya sama dengan 0, berarti tau yang positif, tau yang negatif harus sama dengan tau yang positif. Nah, kalau gitu kita tinggal kaliin. Berarti tadi berapa nih? Oke. Nah, berarti M1 6. Berarti W1 R1 sama dengan W2 R2. Torsi F kali R ya. Tapi dalam hal ini gaya ini gaya berat. Jadi kalau dia 60 kali R1 0,6 sama dengan 10 kali R2-nya 1,2 kan. 10-nya jadi N kali G. Masa N kali G jadi 10 kali 10 100 kali 2,2. Nah, ini kan nggak sama, makanya dia tidak seimbang. Nah, tidak seimbang. Oke, kalau yang A mengganti M1 jadi 2 kilo. Kalau ini jadi 2 kilo, nah jadi 2 kilo berarti 20. 20 apakah seimbang? Enggak ya. Kemudian mengganti M2 jadi 20, berarti M1 nya 26, maka ini 20. Apakah sama? Tidak juga. Nah, mengurangi M2 menjadi, kalau menjadi itu akhirnya. Kalau begitu, untuk yang C, nah berarti W1 nya dapat 6 kilo, berarti 60 kali 0,6. Nah, kemudian 3 kilo berarti berapa? 30 kali 1,2. 6 kali 6, 36. Ini kan 3 kali 12 ya. Nah, 36. Nah, ini baru sama. Maka jawabannya adalah yang C. Dengan catatan, katrolnya nggak ada ya. Katrolnya dibuang. Oke, jadi kalau katrolnya dibuang, bendanya ditaruh di sini, nah itu baru ada jawaban. Tapi kalau enggak, nggak ada jawabannya ya. Jadi, kenapa? Karena dia mutar ke sini, ini mutar ke sini. Ini bukan mutar ke sini ya. Bukan mutar. Yang penting kan batangnya yang dilihat. Jadi ketika kita tarik ke atas,
maka dia akan mutarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, gitu. Sip, kita coba soal nomor 3. Nomor 4 ya sekarang. Nah, sebuah batang dengan massa diabaikan dipengaruhi oleh 3 gaya, ada FA, ada FB, ada FC. FC-nya membentuk sudut 30 derajat. Jika FA-nya 20 Newton, FB-nya 10 Newton, FC-nya 30 Newton, jarak AB sama dengan BC 30 cm, 30 cm, BC-nya juga 30 cm. Selanjutnya FC digeser 10 cm, digeser 10 cm menutupi B. Berapa saja momen gaya terhadap titik B, jadi porosnya di B ya. Nah, berarti 2 kali hitung. Pertama, kalau porosnya masih 30, yang kedua kalau digeser ke kiri. Nah, oke. Ingat sigma tau lagi ya. Nah, ini coba kita proyeksikan ke sumbu X. Kita uraikan. Yang menjadi tegak lurus, yang ini kan. Jadi ini FC di depan sudut ya. Sin atau cos? Sin demi. Nah, kalau yang samping yang ini, berarti dia tidak tegak lurus, malah sejajar. Nah, kalau cos 0, jadi ini nggak memutar ya, nggak memutar, padahal dia harus tegak lurus pada bidang. Berarti yang tegak lurus ya FC sin. Nah, porosnya di B, berarti sigma tau di B sama dengan berapa gitu kan. Nah, kita ingin mencari. Nah, sekarang tinggal mutarnya di mana. Nah, kalau dia B lalu ada gaya pada B, berarti R-nya jarak ke B kan 0, maka si B tidak memutar batang ini gaya B. Nah, terus FA, bayangkan kita tarik ke atas, nah maka batang ini akan memutar seperti ini ya, berarti searah jarum jam. Nah, FC tarik ke bawah, mutarnya gini, juga searah jarum jam, berarti tambah. Oke, jadi tau anggapnya tau A, tau B-nya 0, tau C-nya positif ya. Nah, jadi sigma tau di B berarti plus tau A plus tau C. Tau B-nya 0. Kenapa? Karena dia di poros. Kalau di poros berarti R-nya 0 ya. Masih ingat torsi F kali R ya. Jadi FA dikali RA tambah FC, tapi FC-nya F sin ya. F sin 30 dikali R-nya C. R itu jarak ke poros. Oke, si A-nya 20 Newton. 20 jarak A ke B 30 cm, jadikan meter dibagi 100, 0,2 dan 0,3 ya. 0,3, FC-nya 30, sin 30 setengah, RC-nya 0,3, jarak ke C. Jarak C ke B ini 6, tambah ini ke 15 nih, 15 kali 3, 15 kali 0,3 ya. Kalau 15 kali 3, 45, berarti 4,5, maka jawabannya 10,5 Newton meter. Nah, ini keadaan yang murah. Nah, kemudian digeser ke gaya di C, geser 10 mendekati B, digeser 10 cm mendekati B. Artinya RC aksen sekarang tinggal berapa? 20 cm. Dengan rumus yang sama juga, nah jadi sigma torsi di B ketemu sigma torsi aksen deh. Nah sama, bedanya R aksen. Berarti ini tadi udah dihitung, 6 tambah, ini tadi berapa? FC 30 kali setengah, ya 15, nah dikali 0,2 sekarang ya. 6 tambah 2 kali 15 kali 2, 30 jadi 3 ya. Jadi 9 Newton meter. Tadi 10,5, sekarang 9. Selisih. Nah, selisih kurang aja, jadi 1,5 Newton. Jawabannya ya. Jadi hanya menggeser porosnya saja. Menggeser gaya C aja. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5.
Oke, Anas, Basuki, Jarod, Andi bermain juga jungkit seperti pada gambar. Ini jaraknya 50, 70, 40, 80. Masanya ada masing-masing ya. 40, 42, 35, 37. Jika nilai momen gaya masing-masing anak dianggap mutlak, hubungan momen gaya mutlak Anas lebih kecil dan seterusnya. Nah, kalau gitu kita mencari torsi berarti. Torsi berarti tahu F kali F. Nah, tapi ingat jarak itu jaraknya ke poros ya. Jadi kalau dia di Anas 70 tambah 50 120. Kalau Jarod 40 juga ya. Posisi kita 50. Nah, si Andi 40 tambah 40. Berarti kita cari masing-masing. Berarti torsinya si Anas F kali R, F itu gaya berat. Dia punya massa. Jadi F di sini adalah gaya berat, berarti W itu adalah N kali G. Anas berarti 40, berarti 400 dikali jarak ke poros 70 tambah 50 120, tapi jadi kilometer 1,2. Oke, 4 kali 12 48 tambahnya 1 120. Nah, sekarang torsinya Basuki. Oke, massa Basuki 42 N kali G 420 kali jaraknya 0,5 meter 50 cm 210. Satunya sama. Nah, torsinya si Jarod, massa Jarod berapa? 35 kali 10 350. Jaraknya 0,4, berarti 4 kali 35. 4 kali 5 4 kali 3 4 kali 3 120 tambah 20 140. Kemudian torsinya si Andi, massa Andi berapa? Massa Andi 37 berarti 370. Jaraknya 40 tambah 80 1,2 37 kali 12. Jaraknya kali 10 dulu 370, lalu dikali 2 kali 37 74 nah berarti 4 berarti 440. Oke, yang terbesar adalah Anas, kemudian Andi, Basuki, dan Jarod. Torsi Anas kurang dari Andi, Anas kurang dari Andi, lebih ya. Basuki kecil dari Jarod, Basuki kecil dari Jarod lebih besar. Basuki kecil dari Andi, Basuki kecil dari Andi. Nah, Basuki kecil dari Andi, maka jawabannya C. Oke, demikian pembahasannya untuk 1 sampai 5. Untuk 5 dan seterusnya kita lanjutkan di video kedua. Sampai jumpa.